selamat malam. Kembali lagi di segmen Teduh with SS bersama saya Felicia. Pada kesempatan malam hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Amsal 16 ayat 3. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksana segala rencanamu. Amin. Renungan malam hari ini saya beri judul My Plan. Bapak Ibu Saudara termasuk tipe yang mana dalam menjalani hidup ini? Merencanakan segala sesuatunya dengan perencanaan yang detail atau membiarkan saja mengalir seperti air? Menjalankan hidup dengan rencana itu memang baik karena bisa membantu kita untuk lebih mengoptimalkan waktu yang ada. Selain rencana harian, orang-orang yang tipe seperti ini pasti juga punya rencana untuk jauh ke depan. Namun, meski sudah direncanakan dengan matang, rencana sudah detail, apakah semua rencana itu selalu berjalan dengan mulus? Ternyata enggak juga. Bahkan enggak jarang rencana yang sudah dibuat dengan sangat matang berakhir pada kegagalan. Dan tentu saja membuat kita menjadi sedih dan kecewa. Tetapi apakah kegagalan itu sama artinya dengan berakhirnya tujuan hidup kita? Ya tentu saja tidak. Karena kegagalan itu terjadi karena memang belum waktunya kita untuk berhasil. Pada malam hari ini kita belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang bernama Nuh. Nuh adalah orang yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya dalam rencana Tuhan. Setelah sekian lama dia di dalam bahtera, terapung-apung entah kemana, ia tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Nah, semangat Nuh mulai bangkit saat ia melihat kalau air bah ini mulai berkurang. Nuh dan keluarganya pasti berharap air itu segera surut sehingga mereka bisa memulai kehidupan yang baru. Namun pada kenyataannya Nuh harus menunggu lagi sampai bumi benar-benar kering. Bahkan setelah Tuhan mengandaskan bahtera Nuh di pegunungan Ararat, 40 hari kemudian baru bisa membuka tingkap-tingkap dan pintu bahtera itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang disayang Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya pada malam hari ini, bagaimana sih cara kita mengenali waktu Tuhan? Kapankah waktu tepatnya Tuhan? Nah, di sini saya akan memberikan 3 tingkatan. Kita akan mengetahui kapan waktu tepatnya Tuhan di saat 1. Kita memiliki motivasi yang benar dalam mengikut Tuhan. Banyak orang yang gagal dalam tahap pertama ini karena banyak orang memiliki motivasi yang salah dalam mengikut Tuhan. Bisa Bapak Ibu Saudara baca dalam 1 Samuel 16 ayat 7b yang berkata, "Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Amin. Bapak Ibu Saudara, ketahuilah bahwa Tuhan kita tidak bisa dimanipulasi. Ia tahu kedalaman hati kita masing-masing yang sesungguhnya. Tuhan melihat hati yang tulus datang kepadanya dan memang ingin mencari dirinya. Saat kita mencari Tuhan dengan hati yang tulus, ketahuilah bahwa kita selangkah lebih maju akan waktunya Tuhan. Jadi kita harus memiliki motivasi yang benar dalam mengikut Tuhan. Seperti kita beribadah, kita berdoa, itu benar-benar untuk mencari Tuhan dan bukan untuk hal-hal yang bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Yang kedua, kapan sih kita bisa mengetahui waktu tepatnya Tuhan? Di saat kita setia pada proses Tuhan, terlebih lagi kita siap menjadi yang terbaik terlebih dahulu. Jadi tahapan kedua ini merupakan tahapan terberat dan biasanya lebih banyak lagi orang yang gugur karena kurang sabar dan kurang yakin bahwa
Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara, bahkan sebuah perkara yang mungkin kita anggap mustahil. Serta seringkali kita merasakan bahwa kita sudah sungguh-sungguh untuk menjadi anak Tuhan. Kita sudah setia, kita sudah melakukan saat teduh, kita sudah berdoa, kita rajin ke gereja, kita melayani, kita hidup kudus. Tapi kok rencana kita ke depannya, rencana kita, planning kita belum berhasil? Nah, jawabannya ada di dalam Yesaya 55 ayat 8-9 yang berbunyi, sebab rancanganku bukan rancanganmu dan jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Disinilah proses pemurnian diri kita terjadi. Entah kita akan mendapat suatu jawaban ya atau tidak dari Tuhan, ketahuilah Tuhan sedang membentuk kita untuk menjadi pribadi yang lebih siap untuk menjadi seorang yang terbaik dahulu, supaya kelak saat waktu Tuhan tiba buat kita tetap menjadi pribadi yang bergantung pada Tuhan dan mencintai Tuhan apa adanya. Dan Tuhan tetap menjadi pusat dalam kehidupan kita. Seringkali di saat kita mengalami masalah, rencana kita tidak berhasil, kita akan terus mencari Tuhan. Kita langsung rajin ke gereja, kita langsung rajin berdoa. Namun di saat kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, seringkali kita melupakan Tuhan begitu saja. Oleh karena itu, dalam tahapan kedua ini kita diingatkan untuk kita harus setia pada proses Tuhan. Kita tetap harus setia apapun keadaannya. Yang ketiga, kita dapat mengetahui waktu tepatnya Tuhan di saat kita berserah total kepada Tuhan. Tahapan terakhir ini yang paling tidak mudah, dan khususnya anak muda zaman sekarang ini sulit untuk bertahan. Karena kebanyakan dari mereka menjadi kecewa, mereka ngambek dengan Tuhan, sehingga meninggalkan persekutuan di gereja, meninggalkan pelayanan, bahkan lebih parah lagi mereka meninggalkan Tuhan. Berserah bukanlah menyerah, tetapi dalam tahap ini kita akan dilatih menjadi seorang yang lebih sabar menunggu penggenapan waktu Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11-13, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Amin. Berserah di sini mengajarkan kita untuk berdoa bukan memaksakan kehendak kita, melainkan kehendak Tuhan. Jadi apabila kita memiliki rencana, kita memiliki plan untuk kedepannya, oh Tuhan, setelah kuliah aku akan ini, aku akan A, aku akan B, maka kita harus menyerahkan segala rencana kita kepada Tuhan, dan biarlah kita tanamkan dalam mindset kita, dalam hati kita sudah merencanakan yang terbaik. Tetapi terlebih lagi biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas segala kehidupan kita, dan kita harus percaya bahwa rencana Tuhan itu selalu yang terbaik untuk kita. Jadi ada 3 hal kita dapat mengetahui waktu tepatnya Tuhan di saat kita memiliki motivasi yang benar dalam mengikut Tuhan. Yang kedua, kita setia pada proses Tuhan. Yang ketiga, kita berserah total pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, setiap orang boleh saja menyusun rencana tentang semua hal yang akan dilakukan. Tetapi lebih dari semua itu, Tuhan jelas lebih tahu waktu yang tepat untuk mewujudkan rencana dan cita-cita kita. Kegagalan yang mungkin kita alami saat ini adalah cara Tuhan untuk menguji ketaatan kita pada rencana-rencana Tuhan yang jauh lebih baik dari rencananya. Ia juga tahu kapan waktu yang tepat untuk kita naik level ke level yang lebih tinggi, dan tugas kita adalah terus berusaha dan percaya sepenuhnya kepadanya.
Amin. Renungan malam saya aminkan sampai di sini. Berbahagialah orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih lagi melaksanakannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.